Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Sebelum perkenalkan dengan saya Julius Sapranta, saya mahasiswa isi online batch 5 dan saat ini saya akan mempresentasikan tugas ALP part 1 saya di mata kuliah International Business. Dan saat ini saya akan menjelaskan bagaimana uh, Huawei itu melakukan investasi atau FDI lebih tepatnya itu Foreign Direct Investment di benua Afrika. Dan di sini kita akan membahas beberapa hal mulai dari manfaat hingga karakteristik yang digunakan oleh perusahaan Huawei saat melakukan investasinya yang terbilang besar di benua Afrika. Jadi sebagai pendahuluan itu Huawei itu berinvestasi lebih dari 2 miliar dolar di Afrika. Ini merupakan angka yang sangat besar dibandingkan dengan investasinya di negara-negara atau benua lain. Tujuannya itu adalah untuk membangun infrastruktur digital, menciptakan lapangan kerja, juga memperkuat perekonomian. Kemudian fokusnya itu adalah strategi internasionalisasi Huawei melalui Foreign Direct Investment atau FDI. Ini adalah fokus utama daripada apa yang sudah saya lakukan di ALP Part 1. Dan dari hasil temuan yang saya mendapatkan 5 bentuk karakteristik pasar yang ada di Afrika. Yang pertama kita akan bahas dalam faktor pengguna, di mana pertumbuhan pengguna seluler itu cepat, bahkan mendekati tingkat adopsi seperti di Amerika Serikat. Yang kedua itu tentunya adalah infrastruktur. Kurangnya infrastruktur kabel membuat Afrika langsung melompat ke teknologi nirkabel. Jadi bukan hanya sebagai untuk memperkuat atau mempercepat proses pengembangan teknologi itu melalui tahapan-tahapan, kalau di benua Afrika itu langsung melompati di mana mereka kurang infrastruktur kabel sehingga mereka lebih memilih langsung untuk melompat ke teknologi nirkabel. Itulah sebabnya salah satunya Huawei itu menginvestasikan lebih dari 2 miliar dolar di Afrika. Selain itu juga ada faktor penduduk, di mana mayoritas penduduk itu muda dan produktif. Di mana dan ini akan menyebabkan lebih mudah untuk mencari tenaga kerja di sana. Karena kan mereka juga terbuka pada teknologi digital. Selain itu juga faktor permintaan, di mana tingginya permintaan layanan digital mulai dari fintech, e-learning hingga media sosial di sana itu menuntut supaya pasar digital itu terbuka lebar di Afrika. Selain itu juga ada beberapa tantangan di mana tantangan ekonomi dan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan digital itu tetap signifikan. Kemudian kita akan membahas sebenarnya apa manfaat dari investasi Huawei itu di Afrika. Yang pertama pastinya dengan dilakukannya investasi, terutama di negara yang masih tergolong perekonomiannya masih rendah, itu pasti akan menciptakan lapangan kerja secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian juga ada transfer teknologi dan pelatihan tenaga kerja lokal, kemudian ada akses perangkat telekomunikasi yang sudah terjangkau. Selain itu juga yang terakhir manfaatnya adalah meningkatkan akses terhadap peluang ekonomi-ekonomi digital di Afrika. Dan ada beberapa strategi yang dilakukan oleh perusahaan Huawei untuk melakukan investasi di Afrika. Yang pertama adalah investasi langsung atau direct investment, di mana mereka mendirikan pusat pusat pelatihan, kantor pusat, dan juga fasilitas lead bank. Selain itu juga mereka membangun infrastruktur telekomunikasi nasional, misalnya di Ghana dan Uganda. Itu merupakan salah satu bentuk atau strategi yang digunakan Huawei investasi di Afrika. Yang kedua adalah usaha patungan atau joint venture, di mana ZTE dan Global Marine System untuk pengembangan jaringan. Selain itu juga efisiensi operasional, di mana jika mereka membangun perusahaan di negara atau benua tersebut, itu biaya operasional mulai dari pendapatan bahan baku, tenaga kerja, dan lain sebagainya yang berkait dengan produksi dan distribusi itu akan semakin berkurang sehingga terjadi namanya efisiensi operasional. Selain itu juga integrasi komunitas lokal di mana mereka berkolaborasi dengan pemerintah dan program CSR dalam pendidikan digital. Ini sebagai kesimpulan, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, investasi Huawei di Afrika itu mencerminkan suatu strategi internasionalisasi yang kuat dan berkelanjutan karena mereka bukan hanya menginvestasikan secara ekonomi, tapi juga mereka investasikan secara teknologi dan juga human research-nya. Selain itu juga Huawei bukan hanya memperluas pasar, tetapi juga membantu membangun ekonomi digital yang penting untuk masa depan Afrika. Kemudian ada beberapa rekomendasi yang bisa saya berikan. Ada dua, yang pertama rekomendasi untuk perusahaan Huawei-nya sendiri yang melakukan investasi di Afrika. Selain itu juga kepada pemerintah Afrikanya langsung. Yang pertama untuk Huawei itu adalah mereka harus memperkuat kemitraan dengan sektor publik dan swasta karena kita tahu bahwa regulasi itu senantiasa berubah sehingga untuk lebih mudah melakukan atau beradaptasi dengan regulasi, tentu mereka harus bermitra dengan sektor-sektor publik atau swasta yang ada di benua tersebut. Kemudian mereka harus menyesuaikan produk dengan kebutuhan lokal, kemudian juga investasi pada energi hijau dan teknologi ramah lingkungan sebagai tujuan mereka bukan hanya memperluas pasar, tapi juga untuk masa depan.
Kemudian untuk pemerintah itu mereka perlu mempermudah regulasi untuk mendukung FDI atau Foreign Direct Investment dari berbagai perusahaan multinasional. Kemudian juga memberi insentif untuk transfer teknologi terutama bagi Huawei ini yang transfernya sangat besar pada masa itu. Nah, kemudian ada mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan tentunya mereka bukan hanya diam saja pemerintahnya namun juga harus terus mendukung, mendorong juga memberikan setidaknya bantuan lah untuk mendukung supaya masyarakatnya itu atau rakyatnya itu tertarik untuk belajar bagaimana caranya meningkatkan atau membangun infrastruktur digital. Ini akan menjadi salah satu manfaat yang sangat berguna di masa depan, terutama bagi benua Afrika. Jadi untuk saat ini sampai di sini presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih, semoga dapat membantu.